Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzaina, NIM 22811300162. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah tafsir tentang analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 berbasis ilmu tafsir. Dosen pengampu Haja Eri Khairia SAG MA. Pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas ayat Quran Surah Al-Hujurat ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum man zakarin wa ansha waj'alnakum suban wa qabaila litaruf inna akramakum indallahi atqakum innal laha alim khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kemudian latar belakang dan relevansi ayat. Ayat ini dipilih karena memiliki relevansi kuat dengan isu moderasi beragama, pendidikan karakter dan kehidupan sosial multikultural. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan prinsip kesetaraan manusia, menolak diskriminasi ras dan suku, serta menjadikan takwa sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan. Ayat ini sangat relevan dengan konteks pendidikan Islam yang menekankan toleransi, persaudaraan, dan akhlak mulia. Kemudian asbab an-nuzul. Menurut sebagian riwayat, ayat ini turun berkaitan dengan sikap sebagian orang Arab yang membanggakan nasab dan merendahkan orang lain. Asbab an-nuzul ini menunjukkan bahwa Islam datang untuk menghapus fanatisme kesukuan. Namun, pemahaman ayat tetap berpegang pada kaidah al-ibrah bi umum al-lafaz la bi khusus as-sabab, yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Kemudian tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat lain yang sejalan, misalnya Quran Surah Ar-Rum ayat 30 22 tentang perbedaan bahasa dan warna kulit sebagai tanda kekuasaan Allah. Kemudian Quran Surah An-Nisa ayat 4 halaman 1 tentang asal-usul manusia dari satu jiwa. Ayat-ayat ini saling menegaskan bahwa keberagaman adalah sunnatullah. Kaidah Al-Quran
yufassiru ba'duhu ba'dan. Kemudian selanjutnya tafsir dengan hadis Nabi. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab dan tidak pula non-Arab atas orang Arab kecuali dengan takwa. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini berfungsi sebagai bayan takkid atau penguat terhadap makna Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya tafsir sahabat dan ulama klasik. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan kesetaraan manusia dalam penciptaan, sementara perbedaan suku hanya untuk saling mengenal, bukan saling membanggakan. Rujukannya Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Kemudian analisis bahasa Arab. Kata kunci ayat lita'aruf, artinya agar saling mengenal. Kemudian atqakum, artinya paling bertakwa. Secara balaghah, ayat ini menggunakan seruan universal ya ayyuhan nas yang menunjukkan pesan berlaku untuk seluruh manusia, kemudian hanya kaum muslimin. Analisis tafsir berdasarkan sumber tafsir. Penafsiran ayat ini dominan menggunakan bi al-matsir, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian bi ar-rayi, analisis sosial dan pendidikan. Dominasi matsur terlihat dari kuatnya dalil Al-Quran dan hadis dalam menjelaskan makna ayat. Kemudian analisis tafsir berdasarkan metode tafsir. Metode yang digunakan adalah metode tahlil. Karena ayat dianalisis secara rinci dari aspek bahasa, sebab turun dan makna. Ciri metode tahlili tampak dari pembahasan ayat per ayat secara mendalam. Kemudian analisis tafsir berdasarkan corak tafsir. Corak tafsir yang menonjol adalah adabi ijtimar, yaitu sosial kemasyarakatan. Kemudian tarbawi, yaitu pendidikan. Ayat ini menekankan nilai sosial dan pendidikan karakter. Selanjutnya makna hakiki, majasi dan maqasid Al-Quran. Makna ayat bersifat hakiki, bukan majasi. Ayat ini selaras dengan maqasid Al-Quran, yaitu tauhid, yaitu semua manusia ciptaan Allah. Kemudian keadilan, tidak ada diskriminasi. Kemudian akhlak, takwa sebagai standar kemuliaan. Selanjutnya kontekstualisasi, tafsir tarbawi. Nilai pendidikan dari ayat ini antara lain pendidikan toleransi, penguatan sikap moderat, penghargaan terhadap perbedaan,
Implementasinya dalam pendidikan Islam adalah membangun sikap saling menghormati di lingkungan sekolah. Kemudian kesimpulan, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh takwa, bukan asal-usul. Penafsiran ayat ini menggunakan sumber matsur, metode tahlili, dan corak sosial edukatif. Daftar referensi Al-Quran dan terjemah Kemenak RI, Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, At-Tabari, Jami' Al-Bayan, Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta, Lentera Hati, dan Nasaruddin Umar, Islam dan Tantangan Modernitas, Jakarta, Gema Insani. Demikian hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.